Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jessica Anabel dengan stambuk G201210008, Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Jadi, kali ini saya akan membahas materi mengenai korupsi yang ada di Indonesia. Pembahasan materi. Kali ini saya akan membahas pengertian, jenis-jenis, klasifikasi, dampak, masalah, komisi, landasan yuridis, nilai-nilai, contoh, dan juga strategi pemberantasan korupsi. Perlu kita ketahui bahwa tindakan korupsi amat merugikan negara, bahkan hal-hal sekecil pun yang ada di masyarakat ikut terkulas akibat tindakan korupsi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, apa sih itu korupsi? Secara umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Definisi korupsi menurut para ahli. Menurut Robert, korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, baik secara perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Sedangkan menurut Kartono, korupsi merupakan tingkah laku salah satu individu yang memakai wewenang dan jabatan yang digunakan untuk mengadu keuntungan demi kepentingan pribadi dan atau merugikan kepentingan umum dan negara. Apa saja jenis-jenis korupsi? Pada dasarnya, praktik korupsi dapat dibagi menjadi 5 jenis. Di antaranya, penyuapan, penggelapan atau pencurian, penipuan, pemerasan, dan yang terakhir adalah favoritisme. Klasifikasi tindak pidana korupsi diantaranya, korupsi buram adalah korupsi yang dilakukan nilainya kurang dari 10 juta. Korupsi kecil adalah hasil korupsi yang nilainya antara 10 juta sampai kurang dari 100 juta. Sedangkan korupsi sedang merupakan tindak pidana korupsi yang nilainya antara 100 juta sampai 1 miliar. Korupsi besar bernilai antara 1 miliar sampai 20 miliar. Dan yang terakhir adalah korupsi kakap bernilai lebih dari 25 miliar. Apa saja dampak dari korupsi? Korupsi memiliki dampak-dampak yang dapat merugikan negara di segala bidang yang ada, mulai dari bidang ekonomi, pemerintah, politik, dan lain-lain. Berikut adalah dampak korupsi dari segala bidang. Dampak korupsi di bidang ekonomi, diantaranya menurunnya produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak, meningkatkan utang negara, dan yang terakhir menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dampak korupsi di bidang pemerintahan, diantaranya etika sosial yang mati dan birokrasi tidak efisien. Dampak korupsi di bidang politik, diantaranya pemimpin koruptor, kedaulatan rakyat yang hancur, publik tidak lagi percaya demokrasi, dan menguatnya plutokrasi. Dampak korupsi di bidang hukum, diantaranya peraturan perundang-undangan tidak efektif dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Masalah korupsi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Sedangkan berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistika di tahun 2021, indeks perilaku anti korupsi berada di kisaran 3,88%.
KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK merupakan lembaga negara di Indonesia yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Lembaga KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Landasan yuridis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Apa saja nilai-nilai anti korupsi? Yang pertama, nilai disiplin, kedua, nilai adil, 3, nilai peduli, 4, nilai kerja keras, 5, nilai mandiri, 6, nilai berani, 7. Nilai sederhana, 8. Nilai kerjasama, dan yang terakhir adalah nilai tanggung jawab. Contoh korupsi. Adapun contoh dari korupsi yaitu suap menyuap, seperti adanya seorang pejabat negara yang mempunyai posisi jabatan tinggi, kemudian memberikan suap menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Apa saja strategi pemberantasan korupsi? Strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi diantaranya represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye.